Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan menjadi pedoman utama dalam pembentukan hukum nasional. Pancasila tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar peraturan perundang-undangan sekaligus paduan moral dan etika bangsa. Saya Aparena Eka Putri, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman dan prinsip fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia sangat tinggi, menjiwai seluruh tatanan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan lain. Setiap produk hukum harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan dengannya. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional memegang peranan yang sangat penting. Berikut ini contoh nyata yang menunjukkan kedudukan Pancasila di Indonesia. Yang pertama, penyusunan undang-undang. Prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi dasar bagi semua undang-undang yang dibuat di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara mencerminkan nilai-nilai Pancasila terutama dalam hal keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang kedua, pengadilan dan putusan hukum. Hakim diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila saat mengambil putusan di seluruh sistem hukum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran HAM, para hakim dapat menggunakan sila kedua Pancasila yang menegaskan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib adalah untuk menanamkan prinsip-prinsip Pancasila kepada generasi penerus. Yang keempat, kebijakan publik. Kebijakan publik di bidang sosial, ekonomi, dan politik mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dalam bidang sosial atau politik, pendekatan musyawarah untuk mufakat yang diambil mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang keenam, perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan oleh Komnas HAM sesuai dengan cita-cita Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga. Yang ketujuh, kegiatan sosial dan budaya. Contohnya, kegiatan yang mempromosikan keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama. Hal tersebut mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Neca Adelia Safitri, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan harus menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Prinsip ini menghargai hak kebebasan antar beragama dan juga mendorong toleransi antar beragama. Prinsip yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan bahwa pentingnya keadilan dan juga perlindungan hak asasi manusia dan juga kesetaraan terhadap hukum. Berikut contoh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri. Di sekitar kita ada banyak orang yang sedang berjuang. Ada yang kesulitan, ada yang membutuhkan pertolongan. Membantu orang lain bukan hanya meringankan beban mereka, tetapi juga membuat hati kita lebih damai. Prinsip yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa pentingnya menjaga integritas wilayah dan juga keberagaman suku bangsa. Prinsip ini mendorong kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan juga menyatukan berbagai etnis. Kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu Persatuan Indonesia.
yang juga dilambangkan dalam sila ketiga Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu bangsa, bersatu dalam satu tanah air. Mari bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Prinsip yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan bahwa demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang kelima yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mendorong distribusi sumber daya yang adil, penghapusan kemiskinan dan juga akses kesetaraan pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Peran Pancasila dalam membentuk kebijakan hukum tercermin dalam berbagai aspek sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia yang menjadi dasar kerangka hukum negara, menggabungkan Pancasila sebagai dasar filosofinya. Prinsip-prinsip Pancasila juga tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rintrati Indriani. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan publik. Apa itu pengaruh nilai-nilai Pancasila? Nilai Pancasila yang sangat mendasar dan sangat menyeluruh karena Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap kebijakan publik dari tingkat nasional hingga daerah harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan publik. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengaruh kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama. Contohnya seperti penyediaan fasilitas ibadah, hari libur keagamaan, dan perlindungan rumah ibadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaruhnya mendorong perlakuan adil, anti diskriminasi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya seperti kebijakan anti-diskriminasi gender, perlindungan anak, dan kebijakan bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pengaruhnya, kebijakan publik harus memperkuat persatuan bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Contohnya seperti bela negara, pembinaan wawasan kebangsaan, dan kurikulum pendidikan Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengaruhnya, proses perumusan kebijakan publik harus demokratif, transparan, dan partisipatif. Contohnya, rapat didengar pendapat umum, uji rancangan undang-undang, dan musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaruhnya, kebijakan publik harus berorientasi pada pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Contohnya seperti program jaminan kesehatan nasional, bantuan langsung tunai, dan subsidi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Saya, Azana Sulaiman Benza. Saya di sini akan memberikan beberapa contoh kasus hukum di Indonesia yang melibatkan nilai-nilai Pancasila. Kasus-kasus ini yaitu 1. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak asasi manusia berlandaskan universalitas sekaligus nilai sosial budaya sesuai Pancasila. 2. Implementasi putusan. Hakim berperan sebagai pencipta keadilan, bukan hanya pelaksana hukum sesuai prinsip Pancasila. 3. Aktivitas bisnis. Pancasila menjadi dasar dalam hukum ekonomi dan pengambilan keputusan bisnis untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. 4. Konstruksi budaya hukum. Konstruksi budaya hukum Madura berdasarkan nilai Pancasila sebagai kebijakan pidana untuk mengatasi masalah carok. Caro adalah tradisi perkelahian dengan senjata tajam yang ada di masyarakat Madura. Biasanya dilakukan untuk membela harga diri dan kehormatan keluarga. Caro tidak lagi dianggap sekedar budaya, tetapi sudah masuk kategori tindak pidana berat seperti pembunuhan atau penganiayaan.
Karena itu, pelaku caro bisa dikenai hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Namun, pemerintah juga mendorong langkah pencegahan melalui penyuluhan hukum, mediasi damai, dan perubahan cara pandang masyarakat. Pancasila menekankan kebijakan keadilan substantif, harmoni sosial, kepatuhan terhadap hukum negara, serta keberlanjutan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam aspek hak asasi manusia dan implementasi keputusan, aktivitas bisnis, dan kebijakan pidana, sehingga menjadi prinsip dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4